Rusia gulingkan rezim Kiev, Amerika bikin Zelensky terbunuh. Ядерное оружие имеет неприходящее значение. Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще. Но тем не менее, мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Rusia tertawa mendengar rencana Barat dan NATO untuk menghapus Rusia dari peta dunia yang pada faktanya tidak mungkin untuk dilakukan karena faktanya rezim Zelensky lah yang akan terhapus, malah ribuan penduduknya turun ke jalan untuk menggulingkan si mantan pelawak dari kekuasaannya sebagai boneka Amerika Serikat, membawa penderitaan pada seluruh warga Ukraina yang tidak berdosa. Mereka kini harus terjebak dalam penderitaan atas keputusan nekat si pelawak yang pada akhirnya jutaan warga Ukraina tidak sanggup lagi mempunyai pemimpin yang ternyata kacung Barat. Deputi Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia mengatakan bahwa Barat dan Ukraina bercita-cita untuk menghapus Rusia dari peta dunia. Dmitry Medvedev menuturkan setelah serangan balik yang diklaim oleh orang-orang Ukraina tersebut, Moskow akan menggulingkan rezim Kiev di akun media sosial Telegram. Medvedev menulis serangan balik Ukraina dilakukan karena mereka tidak punya pilihan lain. Selain itu, dan di balik serangan balik itu ada Barat yang memasuk dana dan senjata. Menurut mantan Presiden Rusia, secara de facto, Dinas Keamanan Ukraina dipimpin oleh agen intelijen Amerika Serikat dan beberapa laporan mereka bisa mengancam Presiden Ukraina dan timnya. Bukan hanya mengancam jabatan, bahkan nyawa. Medvedev menambahkan jika sampai Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat kecewa, maka mereka bisa menggunakan orang-orang radikal untuk membunuh Zelensky, menggunakan tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi sebagai dalih. Rusia akan menghentikan serangan balik Ukraina, kemudian akan memulai serangannya untuk menggulingkan total rezim Kiev, pungkasnya. Zelensky makin terpojok dan kabur karena Rusia sudah berhasil rebut kota Liman di Ukraina Timur. Kemenangan makin nyata. Tentara Rusia pada Sabtu kemarin mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengambil alih kota strategis Liman di Ukraina Timur, menyusul aksi bersama unit-unit milisi Republik Rakyat Donetsk dan Angkatan Bersenjata Rusia. Kota Krasny Liman telah sepenuhnya dibebaskan dari nasionalis Ukraina, kata pemerintah pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan yang membenarkan pengumuman sehari sebelumnya. Dilansir dari AFP, Liman adalah kota berpenduduk 20.000 jiwa lebih sebelum Rusia-Ukraina pecah. Kota tersebut sebelumnya bernama Krasny Liman. Berada di utara wilayah Donetsk Timur, Liman terletak di jalan menuju pusat kota Severodonetsk dan Kramatorsk yang masih dikuasai Ukraina. Pasukan Rusia sendiri dilaporkan telah mendekati Severodonetsk dan Lysychansk di dekatnya di provinsi Luhansk. Gubernur regional di daerah tersebut, Sergei Gaidai, mengatakan penembakan Rusia berlanjut di beberapa wilayah yang ada tentara Ukraina dan mengusir pasukan penyerang dari sebuah hotel di tepinya. Seorang pejabat polisi di Luhansk yang dikutip oleh berita negara Rusia RIA Novosti mengatakan, "Sekarang kita tengah dikepung," ungkapnya.
dan pasukan Ukraina tidak bisa lagi meninggalkan kota-kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sendiri pada Jumat malam mengatakan negaranya telah ataupun tengah melakukan segalanya untuk mempertahankan wilayah-wilayah lainnya dari tembakan artileri intens, serangan rudal, dan serangan pesawat. Karena kini tengah makin banyak wilayah yang dikuasai Rusia, maka kemenangan untuk Rusia semakin nyata. Meskipun Ukraina di-backing banyak negara dan bantuan-bantuan senjata berdatangan, namun faktanya Ukraina masih belum bisa mengalahkan Rusia dan tidak bisa berdiri di kakinya sendiri. Zelensky mengatakan, kami melindungi tanah kami dengan cara yang diizinkan oleh sumber daya pertahanan kami. Kami melakukan segalanya untuk menekan mereka, ungkapnya. Para pendukung Ukraina dikabarkan mulai mundur teratur, bagaimana tidak Inggris yang terbaru dilaporkan sudah cabut dan memulangkan para pasukan khususnya di Ukraina. Bahkan beberapa sumber menyebutkan Inggris merapat ke Rusia karena tidak ingin kehilangan pasokan energi yang menjadi sumber penghidupan di negaranya. Selain itu, Ukraina juga di stop kiriman senjatanya karena secara logika sangat tidak mungkin Ukraina bisa mengalahkan Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris memperingatkan semua pihak agar tidak menerima mentah-mentah klaim tentang pasukan khusus yang beroperasi di Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Twitter. Anda harus berhati-hati dalam menanggapi tuduhan yang berpotensi menyebarkan disinformasi, lanjut kementerian tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat akui kerahkan pasukan khusus ke Ukraina beda dengan Inggris yang sudah menarik pasukannya. Amerika Serikat mengakui telah mengerahkan pasukan khusus ke Ukraina, namun mereka hanya ditugaskan di ketuaan Amerika di Kiev. Pengakuan itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada Peter Deutsche dari Fox News yang dilansir Kamis kemarin. Kirby ditanya tentang dokumen Pentagon yang bocor yang menunjukkan bahwa ada pasukan khusus Amerika Serikat yang beroperasi di negara yang dilanda perang tersebut. Saya tidak akan membicarakan secara spesifik jumlah dan hal semacam itu. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Anda yang sebenarnya, ada sedikit kehadiran militer Amerika Serikat di kedutaan dalam hubungannya dengan kantor atase pertahanan untuk membantu kami mengerjakan akuntabilitas dari materi yang masuk dan keluar dari Ukraina, kata Kirby.